ada yang salah dengan Allah yang cemburu? Bukankah cinta dan cemburu jalan bersama? Bergandengan tangan seperti uang dua sisi yang saling melengkapi. Sehingga cemburu itu adalah bukti cinta. Dan orang yang mencintai pasti cemburu. Kalau ada orang mencintai tapi tidak cemburu, apa ini? Masa ada orang mencintai tapi tidak cemburu? Entahkah dia pulang atau tidak, enggak persoalan baginya. Oleh sebab itu Allah yang cemburu adalah mengisyaratkan Allah yang cinta. Allah yang cemburu pasti Allah lah yang mengasihi. Karena yang mengasihilah yang kemudian cemburu. Kalau saya tidak mengasihi seseorang, saya tidak akan cemburu dengan dia. Karena dia istri saya mengasihinya, maka saya cemburu. Apakah itu salah? Apakah salah kalau saya cemburu kepadanya? Atau dia cemburu kepada saya? Apakah itu salah? Justru kalau tidak cemburu itu salah. Maka Allah yang cemburu adalah Allah yang positif. Itu bermakna positif, bukan bermakna negatif. Memang cemburu adalah iri hati. Yang dimaknai negatif dalam hubungan yang mana dulu? Kalau cemburu itu kemudian bisa mengganggu kenyamanan hati, itu masalah. Tapi kalau cemburu itu bisa membangkitkan sesuatu yang positif bagi kita, itu justru baik. Kita cemburu dengan kemajuan orang, dia maju. Oh, saya juga harus maju. Jadi kecemburuannya membawa dia maju. Bukankah itu baik? Maka Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu yang ilahi. Kenapa? Karena engkau begitu sabar dengan orang lain. Padahal itu pengajar yang lain. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Dia cemburu karena jemaat Korintus kemudian juga memberi ruang kepada pengajar yang lain yang tidak seperti yang dikehendaki Paulus. Dan dia berkata, aku cemburu. Seharusnya kau tidak ke situ. Seharusnya kau di sini. Tetap karena aku sudah mempertunangkan engkau dengan Kristus. Jadi cemburu yang seperti ini adalah cemburu yang baik. Cemburu yang begini adalah cemburu yang benar. Cemburu dan cinta berjalan bersama. Saling melengkapi. Tak ada yang salah dengan cemburu. Di dalam 2 Korintus, Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita melihat hukum pertama dari 10 hukum yang mengatur hubungan antara Allah Israel dan umat Israel. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, urusan manusia dengan Allah. Hukum yang kelima sampai yang ke-10, hubungan manusia dengan manusia. Dan hukum yang pertama dari semua hukum yang diturunkan oleh Tuhan adalah hukum kecemburuan Tuhan. Di dalam ayatnya yang kita sudah baca, bagaimana Tuhan meletakkan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Dalam ayatnya yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Keluaran pasalnya yang ke-19, Keluaran pasalnya yang ke-20 adalah saat di mana Israel mengikat janji dengan Tuhan. Apa isi perjanjiannya? Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-6, ini perjanjiannya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Aku Allah, kau menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Setuju? Kata Tuhan kepada orang Israel melalui Musa. Orang Israel menjawab, setuju. No, kalau kau setuju, inilah kira-kira undang-undang hubungan kita. Maka turunlah 10 hukum untuk diberitahukan kepada Israel. Kalau kau menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku, ini hukumnya. Hukum pertama,
Jangan menduakan Allah.